Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang waktu setempat di Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Satria Arif Prabowo. Pada hari ini saya akan sedikit sharing mengenai perjalanan karir saya, mulai dari sampai dengan pengembangan vaksin oral untuk tuberkulosis dan COVID-19. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada PPKK UNER yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengisi dalam webinar ini, dan semoga nanti ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi seperti sudah disampaikan sedikit tadi oleh Mbak Ratna, bahwa saya alumni UNER, jadi saya masuk angkatan 2008, namun sebetulnya usia saya itu angkatan 2010 gitu. Karena saya kebetulan menyelesaikan, jadi saya SMP di Surabaya, di SMP Negeri 1 Surabaya, SMA juga di Surabaya, di SMA Negeri 5. Masing-masing saya selesaikan dalam jangka waktu 2 tahun, jadi program akselerasi. Jadi pada saat saya masuk kuliah dulu, saya merupakan salah satu mahasiswa termuda juga pada usia 15 tahun. Kemudian setelah menyelesaikan SKED, sarjana kedokteran, tadi sedikit disinggung, saya melanjutkan dulu training di Belanda, di University Medical Center Groningen, ya, Netherlands. Jadi pada saat itu training saya di bidang clinical and research training, di bidang infectious disease, penyakit infeksi, dan spesifiknya juga tuberkulosis seperti itu. Jadi saya dibimbing oleh Profesor Chip van der Werf selaku Kepala Divisi Penyakit Infeksi di Belanda. Kemudian setelah itu saya kembali untuk melanjutkan studi profesi dokter. Jadi setelah SKED kita melanjutkan dokter muda atau yang dikatakan koas seperti itu. Itu saya selesaikan pada awal tahun 2014. Waktu itu usia saya juga masih sekitar 21 tahun, sehingga saya juga merupakan salah satu lulusan dokter termuda di Indonesia. Saya mendapatkan IPK yang cukup baik juga, alhamdulillah, jadi 3,9 pada waktu itu. Dan pada saat saya di Belanda tahun 2012 itu 6 bulan, saya berhasil mempublikasikan riset saya di dua jurnal internasional sebagai penulis utama. Jadi waktu saya masih mahasiswa, namun sudah publikasi, sehingga setelah selesaikan dokter, saya langsung melanjutkan studi PhD di bidang penyakit infeksi juga di London School of Hygiene and Tropical Medicine di Inggris. Jadi ini saya lanjut PhD yang merekomendasikan juga langsung Prof. Chip dari Belanda, dan ini jadi kampus London School ini di bagian dari University of London, dia saat ini menduduki peringkat 1 di dunia untuk studi kedokteran tropis seperti itu. Jadi saya dibimbing oleh Profesor Helen Fletcher, beliau Direktur Tuberculosis Center di London School. Kemudian saya menyelesaikan studi PhD pada akhir tahun 2018, dan saya dinobatkan oleh MURI sebagai dokter termuda di bidang ilmu kedokteran di Indonesia seperti itu. Jadi itu beberapa latar belakang pendidikan saya. Kemudian saat ini saya sedang mengerjakan riset dalam pengembangan vaksin oral untuk COVID-19 seperti itu. Jadi ini saya mulai pada awal tahun 2020 ini, bulan April tepatnya, pada saat pandemi ini mulai muncul. Jadi saat ini saya diberi posisi sebagai konsultan di Imunitor, yang merupakan lembaga riset vaksin di Inggris. Namun selain COVID-19 ini sebetulnya, sebelumnya saya juga ikut mengerjakan riset di Imunitor mengenai vaksin tuberkulosis, jadi vaksin V7 atau Tubivac yang nanti juga akan saya singgung, seperti itu. Kemudian selain pengembangan vaksin oral, jadi vaksin oral nanti saya akan jelaskan, jadi dia itu diminum, seperti itu berbentuk tablet. Kami juga mengerjakan riset vaksinasi terapeutik khususnya untuk tuberkulosis. Jadi ini vaksin injeksi, namun dia spesifik untuk drug resistant tuberkulosis atau penyakit tuberkulosis yang kebal obat, seperti itu. Di sini posisi saya sebagai research associate di Archival Pharma. Dan ini sebetulnya merupakan kelanjutan riset S3 saya seperti itu. Jadi saya selesai PhD akhir 2018, namun risetnya masih berjalan sehingga masih saya ikuti juga. Dan ini kami bekerja sama dengan London School of Hygiene and Tropical Medicine. Jadi ini
berisi sedikit penjelasan mengenai riset saya di Imunitor, jadi ini bisa saya share. Jadi di sini posisi saya sebagai konsultan, namun ini sebetulnya merupakan proyek kolaborasi. Jadi ini erat kaitannya dengan Indonesia. Kami bekerja sama dengan Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga, yang merupakan pusat riset di bawah Universitas Airlangga, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, namun juga merupakan pusat unggulan iptek di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Seperti itu. Jadi riset ini kami fokus dalam pengembangan vaksin oral yang mana itu bisa nanti berasal dari killed virus, jadi clinical virus isolate, namun juga pooled plasma, seperti itu. Dan tentunya di sini semua prosedur nanti akan dan sedang kami lakukan semuanya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi selalu dalam uji klinis vaksin pada manusia itu mengikuti fase 1, fase 2, dan fase 3. Dalam hal ini, uji klinis juga sudah terregister, jadi ini merupakan salah satu uji klinis vaksin COVID di dunia, sudah kami daftarkan juga di platformnya clinicaltrials.gov, dan ada studi ID-nya juga, ini nanti bisa dicek jika ingin tahu lebih banyak detailnya dan juga protokol studinya. Dan ini nanti merupakan kerjasama antara Inggris, Tiongkok, Rusia, Mongolia, dan juga Indonesia. Jadi di sini Indonesia sangat terlibat. Dan tentunya semua proses nanti akan menjalani ethical clearance, seperti itu. Dan pada uji klinis fase 1, itu akan diujikan pada orang sehat. Sedangkan pada uji klinis fase 2 itu nanti akan bisa dicobakan pada populasi yang berisiko tinggi, seperti misalnya tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berisiko untuk terkena COVID, untuk mencegah, namun juga dapat sebagai terapeutik pada pasien yang sudah sakit, seperti itu. Ini saya ingin menyinggung sedikit mengenai konsep vaksinasi oral, seperti itu. Jadi, dalam pengembangan vaksin itu ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Jadi, vaksin itu pada umumnya memang mencegah penyakit infeksi, jadi itu bisa kita lihat apakah agent-nya, penyebab sakitnya itu yang diberikan pada vaksin itu dia berupa virus atau bakteria, dan virus atau bakteria itu pun bisa dia berupa live virus atau killed virus, seperti itu. Namun selain whole virus atau bakteria, bisa juga kita hanya menggunakan subunit, dari bagian dari antigen dari virus atau bakteria itu. Bisa juga kita menggunakan B-cell atau T-cell epitope, atau mungkin bahkan komponen DNA atau RNA-nya, seperti itu. Kemudian untuk suatu vaksin itu dia bisa poten, umumnya juga diperlukan yang dinamakan suatu adjuvan, seperti itu. Jika bakteria itu bisa komponen dari toksinnya, atau mungkin TLR-nya, atau bisa kita tambahkan cytokine, atau mungkin T-cell epitope, dan sebagainya. Dan untuk targeting agent-nya itu bisa juga komponennya entah itu infeksin, toksin, atau jika influenza virus bisa viral hemagglutininya dan sebagainya. Dan juga ada sistem delivery dalam pemberian vaksin itu. Jadi dia bisa menggunakan encapsulation, safe carrier, liposome, VLP atau virus-like particle, viral carriers, bacterial carriers, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan kita dalam pengembangan sebuah vaksin, khususnya di sini adalah vaksin oral ya, seperti itu. Di sini umumnya beberapa patogen itu bisa kita berikan dalam bentuk live virus atau live bakteria, atau mungkin bisa dikatakan live attenuated, seperti itu. Jadi live tapi dilemahkan. Nah, namun di sini pertimbangan kami karena COVID ini sangat virulensinya cukup tinggi, begitu ya. Itu faktor safety merupakan pertimbangan penting. Jadi dalam vaksin oral yang sedang kita kerjakan itu kita menggunakan killed virus. Jadi dengan pertimbangan supaya safety-nya lebih baik dibandingkan live virus, namun dia tidak mengurangi immunogenicity. Jadi immunogenicity-nya masih moderate atau mencukupi, seperti itu. Dan pertimbangan lain di sini vaksin oral itu dia keunggulannya juga memiliki cost of manufacturing dan cost of usage yang cukup rendah begitu dibandingkan live virus. Jadi ini merupakan beberapa keunggulan vaksin oral. Dan tadi saya berbicara Imunitor, itu mereka sebenarnya sudah cukup berpengalaman dalam pengembangan vaksin oral. Jadi sejauh ini sudah ada 24 produk yang
sedang dalam berbagai tahap uji klinis dan sebagian juga sudah selesai uji klinis, jadi sudah terlisensi seperti itu. Jadi Immuniton ini selama beberapa tahun terakhir berpengalaman mengembangkan vaksin oral untuk di sini ada anti jamur terhadap hepatitis, kemudian terhadap malaria dan beberapa penyakit lain. Di sini saya terlibat dalam pengembangan vaksin oral untuk tuberkulosis. Yang pertama dengan menggunakan Mycobacterium vaccae ini, dan yang kedua saya juga terlibat dalam pengembangan saat ini adalah vaksin COVID-19. Jadi ini merupakan yang terbaru dan ini baru selesai uji preklinis dan saat ini sedang akan mulai untuk uji klinisnya. Jadi ini beberapa pengalaman imunitor dan saya terlibat di sini dalam pengembangan 2 jenis vaksin yaitu tuberkulosis dan COVID-19. Jadi sebelum saya bicara banyak mungkin lebih tentang COVID, saya sebenarnya lebih banyak ingin sharing tentang tuberkulosis begitu, karena ini merupakan riset saya selama beberapa tahun terakhir. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit juga kenapa sih saya tertarik meneliti tuberkulosis seperti itu. Nah ini kita bisa lihat, jadi di sini ini merupakan jumlah angka kematian karena penyakit infeksi selama 200 tahun terakhir. Jadi sekarang ini tahun 2020, ya ini sejak kurang lebih tahun 1800-an. Nah, kita lihat di sini bahwa selama 200 tahun terakhir saja, tuberkulosis sudah menyebabkan 1 miliar kematian di seluruh dunia. Seperti itu. Jika kita bandingkan mungkin mungkin pernah mendengar penyakit smallpox atau cacar, bukan cacar air yang ada sekarang, tapi cacar yang dulu variola itu, dia menyebabkan kematian tidak sampai setengah, jadi tidak sampai setengah dari 1 miliar kematian. Malaria itu saat ini juga masih ada, di Indonesia juga ada, di Afrika juga banyak, itu lebih sedikit lagi. Kemudian plague atau ini wabah pes yang disebabkan Yersinia pestis, Black Plague itu yang mungkin sering ada di film-film itu juga menyebabkan kematian mungkin tidak sampai ini sepertiganya juga kurang. Influenza di sini, flu burung, flu babi itu juga masih kalah jauh dari tuberkulosis. Kolera dan HIV. Di sini HIV di tabel ini dia paling rendah. Ini bisa kita jelaskan seperti ini. Jadi seperti HIV misalnya AIDS itu penyakit ini baru ada tahun 1980. Jadi mungkin sekitar 40 tahun yang lalu, jadi penyakit ini baru muncul. Nah, sedangkan tuberkulosis ini sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi sekarang tahun 2020 setelah Masehi, penyakit ini sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah ada 4000 tahun seperti itu. Dan kalau kita lihat sejarah arkeologi, misalnya ini Firaun ya, jadi ini adalah zaman para nabi itu ya, itu di mumi itu sudah ditemukan juga ini Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini memang penyakit sudah ada sejak lama. Dan 200 tahun terakhir saja sudah menyebabkan 1 miliar kematian. Dan kalau kita bandingkan dengan COVID, ya, jadi COVID ini baru ada sejak awal tahun ini, jadi belum ada setahun penyakit ini. Data terakhir dia sudah menyebabkan kematian mendekati 800.000 di seluruh dunia, yang mana itu memang cukup tinggi. Namun jika kita bandingkan dengan tuberkulosis yang sudah menyebabkan 1 miliar kematian selama 200 tahun terakhir, sebetulnya itu tidak ada apa-apanya begitu. Jadi maka itu penyakit ini memang sebenarnya prioritas dan sudah ada sejak lama dan perlu segera dilakukan penanganan supaya bisa tereliminasi dalam waktu yang akan datang seperti itu. Nah, tentunya ada penyakit yang sudah cukup lama ini. Organisasi Kesehatan Dunia mereka memang memberikan target ya, jadi bahwa tahun 2035 itu diharapkan akan ada eliminasi tuberkulosis. Jadi eliminasi itu dilihat dari seberapa jumlah kasusnya per 100.000 penduduk. Nah, targetnya adalah tahun 2035 harus sudah kurang di seluruh dunia jumlah penderita tuberkulosis itu kurang dari 10 orang per 100.000 penduduk. Nah, untuk mencapai ini, jadi ini target ya, yang di sini target ini garis biru tua ini, yang tidak putus-putus ini target. Ini memang perlu nanti 2025, 5 tahun lagi harus ada vaksin baru atau obat baru atau pengobatan baru, metode diagnosis baru untuk bisa mencapai ini. Kalau tidak ada, ini nanti mungkin hanya akan tercapai sampai segini. Nah, yang jadi masalah sekarang, saat ini itu penurunan global itu baru 1,5% per tahun.
Sedangkan yang harus dicapai adalah 17% per tahun. Jadi ini tidak sampai sepersepuluhnya begitu. Jadi ini progres kita sekarang tuh yang masih merah ini. Nah, kita bisa lihat ini mungkin sampai tahun 2035 belum turun di bawah 75, sedangkan yang harus dicapai di bawah 10 begitu. Nah, tentunya ini juga masalah besar karena ini berarti target ini kemungkinan besar tidak akan tercapai. Dan untuk proyeksi saat ini untuk penyakit tuberkulosis memang kalau kita lihat ini prediksi WHO dipublikasikan juga di jurnal The Lancet bahwa tidak diprediksikan tidak ada negara high burden yang akan mencapai target ini sampai tahun 2045. Jadi untuk target 90% penurunan kasus insidensi TB, tuberkulosis ini diperkirakan di India baru capai tahun 2124, di Uganda 2134, di Indonesia baru 2100 tahun 2129. Nah ini mungkin ya kita udah nggak ada, nah, jadi kemungkinan ya kita nanti semua meninggal tuberkulosis masih jadi masalah seperti itu kan. Nah jadi ini merupakan suatu masalah besar. Nah, seperti saya sampaikan di slide sebelumnya tadi, untuk penanggulangannya hanya bisa yang pertama dengan vaksin atau obat. Nah, di sini fokus saya selama beberapa tahun terakhir adalah kepada vaksin seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah jenis-jenis strategi vaksinasi yang ada pada tuberkulosis. Jadi, kalau kita bicara vaksin tuberkulosis, mungkin rekan-rekan pasti sudah sering mendengar vaksin BCG. Jadi itu memang dia vaksin tuberkulosis yang ada saat ini. Dia strateginya adalah diberikan pada anak-anak yang belum terinfeksi untuk mencegah tuberkulosis seperti itu. Nah, namun untuk mencegah tuberkulosis pada anak-anak dia cukup efektif. Namun bila kita lihat mencegah TB pada dewasa di banyak negara dia begitu efektif begitu. Karena kita bisa lihat misalnya di Indonesia sendiri sebenarnya cakupan BCG itu 95%, namun kita angka TB juga masih cukup tinggi, kita nomor 3 di dunia. Dan di banyak negara lain juga sama, di India, di Afrika, mereka banyak memberikan BCG, namun ternyata tuberkulosis pada remaja dan dewasa itu masih cukup banyak. Jadi memang vaksin ini cukup baik, namun dia perlu mungkin entah itu ditingkatkan, di booster, atau mungkin diganti dengan yang lebih efektif seperti itu. Nah, baru-baru ini untuk strategi booster itu ada vaksin M72, jadi salah satu vaksin TB baru juga yang hasilnya cukup bagus, dia bisa meningkatkan proteksi dari BCG pada adolescent atau remaja supaya pada saat dewasa dia tidak terkena TB. Namun selama beberapa tahun terakhir fokus saya adalah pada vaksinasi terapeutik seperti itu. Jadi mungkin kalau kita bicara vaksin, kawan-kawan persepsinya vaksin itu kebanyakan memang untuk mencegah itu betul. Namun ada sebagian vaksin yang bisa digunakan sebagai terapi juga yang dikatakan sebagai vaksinasi terapeutik. Jadi di sini untuk TB vaksinasi ini bisa kita combine dengan terapi dengan tujuan yang pertama dia untuk meningkatkan efektivitasnya atau memperpendek masa terapinya atau bisa juga dalam konteks tuberkulosis untuk mencegah relapse seperti itu. Karena masalahnya di TB itu selain pengobatan yang cukup lama, jadi minimal 6 bulan ya untuk yang drug sensitif, itu selain itu juga pun meskipun dia sudah sukses, cukup banyak juga yang relapse, jadi kambuh. Nah, dengan vaksinasi terapeutik ini harapannya mudah-mudahan bisa kita targetnya adalah bisa kita perpendek masa terapinya dan juga kita mencegah adanya relapse seperti itu. Jadi ini publikasi saya di jurnal internasional. Jadi ini merupakan publikasi yang saya tulis pada tahun 2012, jadi ini merupakan salah satu publikasi pertama saya. Ini saya penulis utamanya, dan di sini kami mengembangkan dan menuliskan konsep tentang vaksinasi terapeutik untuk MDR-TB, jadi multi-drug resistant tuberculosis. Jadi saya dibimbing juga oleh banyak pakar tuberkulosis di Eropa. Yang pertama Profesor Chip van der Werf dari Groningen, Belanda. Kemudian juga Profesor Stefan Kaufmann dari Jerman, Berlin. Kemudian Profesor Pere Joan Cardona dari Spanyol dan juga Profesor John Stanford dari Inggris. Nah, bisa kita lihat di sini di sebelah kanan itu kita bisa ketahui bahwa sebetulnya pengobatan TB yang ada saat ini itu cukup efektif. Jadi dia kalau kita bisa lihat grafiknya itu di sebelah kanan, jadi penurunannya cukup signifikan ya, jadi logaritmik.
Itu memang pengobatan TB yang ada saat ini sebenarnya cukup efektif untuk menurunkan sebagian besar jenis kuman tuberkulosis. Jadi yang warna merah itu kita katakan dia actively replicating metabolically active Mycobacterium tuberculosis. Nah, sedangkan yang jadi masalah di sini itu adalah kuman yang warna biru ini. Jadi sebagian dari kuman itu mereka dorman atau persis, jadi metabolically inactive, not replicating. Nah, jenis kuman ini dia yang pertama dia kurang begitu efektif dibasmi dengan pengobatan. Dan pun kalau pengobatannya kita hentikan misalnya tidak 6 bulan, misalnya katakanlah sebulan, itu kuman yang warna biru ini dia akan aktif kembali seperti itu. Jadi ini sebetulnya yang menjadi masalah kenapa tuberkulosis itu harus lama pengobatannya sampai 6 bulan. Nah, setelah di sini kita mengkaji berbagai studi, kita lakukan kajian secara molekuler juga. Ternyata jenis kuman yang dorman atau persis ini memiliki karakteristik fenotip yang cukup berbeda. Jadi mereka memiliki beberapa gen yang terupregulation seperti itu, dan dengan berbagai trigger mereka bisa menjadi dorman atau persis. Nah, secara molekuler kita bisa juga mengidentifikasi antigen dari kuman yang dorman atau persis ini, sehingga pendekatan kami adalah pengobatan tetap diberikan, namun dengan adanya vaksinasi terapeutik yang bisa secara efektif menarget kuman yang dorman atau persis ini, harapannya terapi TB dapat dipersingkat, jadi tidak 6 bulan, mungkin bisa 3 bulan atau bahkan mungkin 1 bulan seperti itu. Jadi itu target kami. Nah, di sini setelah kami mengembangkan konsep vaksinasi terapeutik, kami juga melakukan kajian systematic review. Jadi kalau kawan-kawan di kedokteran mungkin tahu bahwa meta-analisis dan systematic review itu merupakan dari segi level of evidence mereka yang paling tinggi. Jadi kami melakukan systematic review terhadap kandidat vaksinasi terapeutik untuk tuberkulosis yang ada. Di sini kandidat pertama memang yang kami lihat cukup menjanjikan adalah vaksin Ruti. Jadi ini dikembangkan oleh konsorsium riset di Eropa, Archival Pharma. Ini dia vaksin injeksi yang diberikan secara subcutaneous dan memang fokusnya adalah respon imun terhadap latensi antigen. Namun ada juga kandidat kedua yang saya kerjakan juga, yaitu Mycobacterium vaccae. Jadi mungkin sebagian kawan-kawan di sini tahu bahwa vaksin BCG itu dia Mycobacterium bovis. Di sini ada juga jenis Mycobacterium lain, yaitu Mycobacterium vaccae. Jadi mereka berdua ini sebetulnya dikatakan non-pathogenic mycobacteria atau commensal atau environmental seperti itu. Nah, di sini kami tidak menggunakan Mycobacterium bovis, namun kita mencoba jenis yang lain yaitu Mycobacterium vaccae. Nah, ini bisa juga diberikan secara injeksi, namun juga bisa diberikan secara oral atau diminum seperti itu. Dan ini imun respon yang diharapkan adalah meningkatkan TH1 dan suppress TH2, jadi secara imunologi seperti itu. Nah, berdasarkan dua makalah ini yang telah saya publikasikan, jadi di sini saya juga ini joint first author, jadi saya merupakan salah satu penulis utamanya. Dari konsep ini kami melakukan uji preklinis, lalu lanjut ke uji klinis. Jadi ini dipublikasikan tahun 2014, sebelumnya tahun 2013 yang review tadi. Kami melangkah selama beberapa tahun, dan pada akhir tahun 2019 yang lalu kami sudah menyelesaikan uji klinis untuk salah satu kandidat vaksin ini, yaitu yang Mycobacterium vaccae tadi. Itu kami berikan berupa oral, jadi diminum terapeutik vaksin. Kami beri kode vaksin V7 untuk studinya. Di sini saya salah satu anggota peneliti juga, ini sudah dipublikasikan, saya mewakili London School. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini karena pendekatan vaksinasi terapeutik, jadi vaksin diberikan bersama pengobatan, seperti itu. Nah, ini kita bandingkan antara yang diberi vaksin V7 dan kelompok placebo. Jadi placebo ini tidak diberikan intervensi vaksin atau kontrol berarti kan. Ini di sebelah kiri kita bisa lihat bahwa yang hitam ini yang diberikan vaksin, yang abu-abu tidak diberikan vaksin, itu bahwa secara umum parameter klinis itu meningkat, di sini mencapai signifikansi statistik juga dibandingkan dengan yang tidak diberikan vaksin. Nah, yang menarik bisa kita lihat di sebelah kanan ini, jadi ini adalah respon terhadap pengobatan dan vaksinasi untuk tuberkulosis. Jadi kalau kita bicara keberhasilan terapi TB, salah satu indikator yang dilihat adalah sputum clearance. Jadi setelah sebulan terapi, berapa persen dari penderita tuberkulosis itu yang sputumnya sudah negatif seperti itu. Jadi dahaknya dicek kuman mycobacteria, kuman tahap asam atau acid fast bacilli.
Di sini kita bisa lihat bahwa jadi yang warna abu-abu tua ini dengan vaksin, yang abu-abu ini tidak dengan vaksin. Kita bisa lihat bahwa pada drug sensitive TB, setelah sebulan pengobatan, di sini hanya kurang dari 30% yang sudah negatif sebetulnya dari kuman jika tanpa vaksin. Namun jika diberikan vaksin, bisa kita tingkatkan sampai hampir mencapai 90%. Jadi ini sudah dalam uji klinis fase 3 dengan jumlah pasien ratusan mendekati ribuan. Ini bisa kita tingkatkan sampai hampir 90%. Kemudian kelompok kedua kita lihat pada MDR-TB, yaitu tuberkulosis yang kebal obat. Di sini ini merupakan masalah besar juga karena di seluruh dunia keberhasilan terapinya masih 50%, dan dalam studi ini setelah sebulan terapi hanya kurang dari 20% yang sebetulnya sudah bersih dari kuman, jadi sputum klinisnya masih kurang dari 20%. Dengan pemberian vaksin bisa kita tingkatkan sampai ini hampir lebih dari 50%. Ada satu kelompok yang terinfeksi juga dengan HIV, dengan tanpa vaksin hanya sekitar 30% keberhasilannya, dengan vaksin meningkat sampai lebih dari 70%. Dengan di sini ada kelompok lain yang dengan MDR, jadi sudah kebal obat, namun dia juga terinfeksi dengan HIV, itu memang sebulan biasanya sputum klinisnya belum ada, ini pun bisa kita tingkatkan sampai 20%. Jadi ini secara semua kelompok signifikan, dan ini sudah dalam uji klinis fase 3 seperti itu. Ini beberapa dokumentasi, jadi dari kegiatan riset saya, ini untuk riset waktu itu kami kerjakan di Eropa Timur, ini juga bagian riset doktoral saya. Jadi kami melaksanakan riset di negara Ukraina, ini salah satu pecahan negara Uni Soviet, jadi berdekatan dengan Rusia. Ini kami mendapatkan dukungan dan apresiasi juga dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Eropa Timur, jadi Profesor Yudi Krisnandi, jadi Menteri Kabinet Kerja periode 1, seperti itu. Dan ini anggota tim kami di Ukraina, dan juga kami sempat berkunjung ke Rumania juga, jadi di Eropa Timur juga, ini dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Pak Diar Nurbintoro dari Kementerian Luar Negeri, seperti itu. Jadi memang kami mendapatkan dukungan juga dari perwakilan Republik Indonesia, karena memang di sini riset kami adalah penyakit infeksi, dan saya sebagai orang Indonesia juga yang saya selalu pikirkan selama mengerjakan semua risetnya adalah Indonesia sebetulnya, karena saya tahu di Indonesia itu masih banyak tuberkulosis, dan itu sebenarnya merupakan motivasi utama saya. Nah, mengenai sekarang saya akan singgung sedikit mengenai riset vaksin COVID juga. Jadi ini sebenarnya sedang berjalan, jadi mungkin kalau tadi yang uji klinis fase 3 vaksin tuberkulosis saya bisa bicara banyak datanya, namun kalau untuk COVID ini kan sedang berjalan, jadi saya tentunya belum bisa share datanya, namun saya bisa bicara sedikit mengenai konsep studinya. Jadi di sini sedang fase 1 dan fase 2, jadi kami cobakan dulu pada orang sehat dan juga pada target populasi. Di sini nantinya bisa sebagai pencegahan kita berikan kepada tenaga kesehatan yang berisiko tinggi untuk terinfeksi COVID. Jadi nanti kita bandingkan, satu kelompok tenaga kesehatan diberikan vaksin oral, satu kelompok tidak, kita bandingkan berapa peningkatan proteksi terhadap penyakit COVID-19. Nah, untuk pendekatan vaksinasi terapeutik nanti jadi diberikan pada orang yang sudah sakit, nanti kita awalnya akan menggunakan compassionate use, yaitu kita mencoba memberikan pada orang yang kondisinya sudah sakit cukup parah, sudah dicoba berbagai jenis terapi. Nah, itu nanti kita coba berikan vaksinasi terapeutik untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya supaya dapat melawan virus SARS coronavirus itu yang menyebabkan penyakit COVID-19 gitu. Nah, ya di sini karena keterbatasan waktu juga, saya belum bisa banyak cerita mengenai, sebenarnya banyak sekali yang bisa saya share mengenai riset vaksin imunitor ini. Namun karena waktu, saya hanya sebutkan tadi 2, tuberkulosis dan COVID-19. Namun kawan-kawan di sini mungkin jika tertarik, terutama yang dari kedokteran atau farmasi atau bidang kesehatan, untuk kesehatan masyarakat juga ingin melihat lebih jauh tentang bagaimana sih uji klinis vaksin itu, bagaimana sih riset ilmiah itu. Ini untuk vaksinasi imunitor, semua hasilnya juga telah dipublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi. Jadi ini bisa diakses, bisa di Google aja, imunitor, publikasinya semua ada. Dan jika ada yang didiskusikan juga bisa menghubungi saya atau nanti bisa didiskusikannya. Berdasarkan semua selalu berdasarkan data-data ilmiah seperti itu. Nah,
Untuk yang kedua, jadi selain dengan imunitor tadi, saya saat ini juga masih mengerjakan riset vaksin bersama dengan Archival Pharma. Jadi ini merupakan lembaga riset vaksin juga yang ada di Eropa, dan ini merupakan kerjasama antara beberapa institusi di Spanyol, namun juga di University of Groningen, Belanda, salah satu alma mater saya juga, dan ini bekerjasama masih dengan London School, alma mater untuk S3 saya. Dan ini bisa dicek, ini ada linknya untuk online, juga semua ada di websitenya, jadi semua terbuka informasinya. Nah, saya ingin sharing sedikit di sini mengenai vaksin ruti. Jadi ini berbeda, tadi kalau vaksin COVID itu memang kita buat dari clinical virus isolate atau blood plasma. Untuk vaksin ruti ini dia merupakan vaksin tuberkulosis. Nah, tadi ada vaksin oral yang kita buat dari jenis Mycobacterium vaccae. Ada BCG yang dari Mycobacterium bovis. Nah, di sini dengan ruti kami mencoba langsung dengan Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia kumannya langsung, dia merupakan patogenik Mycobacteria, dan jadi dia ini merupakan polyantigenik vaksin. Jadi dia memiliki banyak antigen, jadi dia berbeda dengan subunit yang mungkin hanya beberapa antigen. Jadi dia telah melalui proses fragmentasi dan detoksifikasi dari Mycobacterium tuberculosis, dan dia merupakan non-live vaksin. Jadi mungkin kalau ingat tadi di slide-slide pertama saya ada konsepnya, kita menggunakan non-live karena ini Mycobacterium tuberculosis, jadi keamanannya memang kita sangat pertimbangkan. Kita lakukan proses juga pasteurisasi, lyofilisasi, dan kita platformnya di sini liposome untuk menghasilkan presentasi antigen yang lebih baik seperti itu. Di sini vaksin ini juga kami jadi di sini dia ground under anoxic stress supaya menginduksi latensi antigen tadi. Jadi memang fokusnya menarget kuman TB yang belum begitu efektif dengan pengobatan. Dan untuk kandidat vaksin ini memang selalu itu sebelum uji klinis selalu ada preclinical study. Jadi pada hewan coba di sini kami menggunakan hewan cobanya adalah tikus dan hamster. Di sini sudah dibuktikan bahwa ada hewan coba sebelumnya bahwa memang vaksin ini dapat menurunkan jumlah kuman Mycobacterium tuberculosis setelah dan bersamaan dengan pengobatan. Dan ini untuk uji klinis fase 1 dan fase 2 pada orang sehat dan pada orang TB yang terinfeksi latently infected itu sudah selesai juga dan sudah menunjukkan adanya keamanan dari vaksin ini dan juga immunogenicity, yaitu dia bisa membangkitkan sistem imun. Ini publikasinya juga sudah ada, bisa dicari untuk vaksin ruti. Nah, sekarang riset yang sedang berjalan dan sedang saya kerjakan begitu adalah untuk ini vaksin pada uji klinis fase 2 ini kami coba pada multi-drug resistant tuberculosis patient. Jadi pada pasien MDR-TB, itu selain dengan pengobatan yang ada, kami coba berikan vaksin juga. Karena sampai saat ini keberhasilan MDR-TB di seluruh dunia, terapinya itu masih 50%. Dalam arti, jika kita terkena jenis TB yang MDR atau kebal obat, jadi kebal terhadap isoniazid dan rifampicin, itu kemungkinannya dua. Jadi 50-50 antara pengobatan berhasil sembuh atau pengobatan tidak berhasil meninggal. Dan ini merupakan masalah besar. Nah, di sini vaksinnya pertama jika pasien itu sudah terkonfirmasi MDR, tentunya diberikan pengobatan selama di sini bisa 12 minggu atau 16 minggu. Kita berikan setelah itu vaksin rutin sekali. Nah, setelah itu kita monitor 2 minggu, 8 minggu, dan pada akhirnya nanti antara dua kelompok yang diberikan vaksin dan tidak diberikan vaksin, kita bandingkan keberhasilan terapinya. Seperti itu. Ini sedang berjalan, ini juga bisa dilihat di clinicaltrials.gov untuk uji klinisnya, ini kolaborasi beberapa institusi, dan untuk studinya, ini kami lakukan juga di Ukraine, jadi di dekatan dengan Rusia, di 3 kota, di Kharkiv, Ivano-Frankivsk, dan Chernivtsi. Dan ini kami lakukan juga studinya di Groningen, Belanda, seperti itu. Ya, ini protokol uji klinisnya juga sudah dipublikasikan, ini bisa dilihat, semua ada online. Dan di sini saya sebagai salah satu anggota tim penelitinya, saya juga turun langsung ke Ukraine. Jadi ini jadi tahun lalu bulan April dan Oktober saya pergi ke Ukraine. Ini saya dengan dokter setempat. Ini salah satu foto pasien TB-nya ini dari kamar isolasi, dan ini juga dengan anggota tim peneliti setempat. Gitu. Nah,
Namun selain untuk tuberkulosis, kami juga sebetulnya tertarik untuk melihat efek vaksin rutin ini yang mana kandidat vaksin tuberkulosis untuk COVID-19. Karena kita tahu bahwa ada indikasi juga bahwa vaksin tuberkulosis itu bisa digunakan untuk penyakit lain termasuk COVID-19. Nah, ini yang mendasari adalah dari secara imunologi, jika kita bicara sistem kekebalan tubuh itu bisa dibagi dua. Yang pertama adalah sistem kekebalan innate, dan yang kedua adalah adaptif. Nah, biasanya vaksin itu yang ditarget selalu kekebalan adaptif, karena dia spesifik terhadap satu penyakit. Jadi misalnya vaksin hepatitis ya untuk hepatitis, vaksin tuberkulosis ya untuk tuberkulosis. Namun selain itu juga ada non-specific protective effect. Ini bisa dijelaskan karena beberapa vaksin rupanya juga bisa menginduksi kekebalan innate yang dia non-spesifik, sehingga dia berpotensi juga dapat digunakan untuk terhadap penyakit lain seperti itu. Di sini, jika kawan-kawan ingin tahu lebih detail selanjutnya, ini ada linknya juga bisa dibuka di Google. Namun saya jelaskan di sini bahwa vaksin rutin ini saat ini selain untuk tuberkulosis juga sedang diuji cobakan di Spanyol untuk terhadap 300 tenaga kesehatan yang berisiko tinggi terkena COVID. Jadi seperti saya jelaskan tadi, ini sebagian diberikan vaksin, sebagian diberikan placebo atau tidak diberikan intervensi, dan nanti akan dibandingkan seberapa tinggi tingkat perlindungannya. Ini sedang berjalan juga dan informasinya semua ada online. Gitu. Nah, ini ingin saya singgung juga. Jadi kayak saya sudah bicara pengembangan beberapa jenis vaksin dari riset yang saya kerjakan saat ini. Ini saya kira cukup relevan juga dan penting untuk diketahui karena sebetulnya kadang di bayangan kita tuh gimana sih sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan kalau mau ngembangin vaksin? Apa cukup kadang-kadang tuh ada riset in vitro seperti itu kan di lab gitu. Apa itu cukup atau sebenarnya masih ada tahapan selanjutnya? Nah, sebetulnya semua itu selalu dimulai dari tahap research phase. Jadi adalah identifikasi antigen dan produksi antigen. Jadi ini sudah saya lakukan. Tadi saya publikasikan sekitar tahun 2013-14 itu. Jadi kita bikin konsep dulu apa antigennya, apa yang harus ditarget. Nah itu adalah fase paling awal. Nah setelah itu kita melanjut pada early development phase atau uji klinis pada pertama hewan coba. Tadi seperti saya singgung misalnya bisa tikus atau hamster atau bisa juga atau marmut, dan bisa juga misalnya hewan lain seperti primata atau bahkan monyet di negara-negara maju di mana mereka punya fasilitasnya, itu bisa. Nah, setelah itu kita melangkah pada uji klinis fase 1. Dia untuk utamanya mengetahui keamanan, namun juga sebenarnya uji klinis fase 1 ini dia proof of concept bahwa vaksinasi ini bisa bekerja. Jadi ini sebenarnya tahap paling awal. Nah, setelah itu kita lanjut pada uji klinis fase 2 dan fase 3. Jadi fase 2 biasanya safety lagi, namun juga dose, jadi dosis berapa yang paling optimal, schedule, dan sebagainya pada target populasi. Nah, uji klinis fase 3 ini yang paling akhir dalam tahap sebelum lisensi, bahwa kita ingin mengetahui efikasinya. Dan tentunya untuk mengetahui efikasi ini jumlah pasien harus banyak ya, besar, ratusan sampai ribuan. Dan di sini pada uji klinis fase 3 ini bisa diketahui berapa persen efikasinya seperti itu. Nah, jadi angka berapa persen efektif itu selalu munculnya pada uji klinis fase 3. Nah, setelah itu jika semua sudah oke, kita tentunya berkoordinasi dengan badan regulator untuk proses lisensi, dan setelah ini pun masih ada proses namanya phase 4, jadi post marketing. Setelah dia terlisensi pun harus tetap terus dimonitor. Jadi riset itu selalu akan terus berjalan untuk semua jenis, entah itu vaksin baru atau obat baru, dan mengenai waktu yang diperlukan untuk sebelumnya butuh berapa tahun sih itu bervariasi, tergantung jenis penyakitnya juga, karena sebagian penyakit itu dia memang kronis ya, seperti tuberkulosis. Ini orang misalnya kena tuberkulosis kumannya sekarang, dia tidak langsung jadi sakit, namun dia bisa jadi laten dan mungkin baru sakit ya bisa 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu kan kalau kita ingin mengetahui proteksi vaksin terhadap penyakit kronis kan tentu harus diikuti bertahun-tahun seperti itu. Nah, tapi untuk COVID ini dia cukup unik karena dia penyakit sangat akut ya. Jadi misalnya kita terkena virusnya sekarang, itu bisa muncul penyakitnya 2-3 minggu. Jadi karena penyakitnya juga akut ya, kemungkinan seperti memang bisa akan lebih cepat seperti itu. Seperti beberapa tempat sekarang sudah
sudah yang fase 3 seperti itu kan. Jadi memang mereka bisa percepat. Jadi bervariasi. Namun untuk tuberkulosis karena dia penyakit kronis, dia akan butuh waktu agak lama seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit sharing saya mengenai riset-riset itu. Saya mau selingi sedikit juga karena ini ada permintaan. Karena ini kan hubungannya dengan pusat PPKK UNER, Pusat Karir dan Kewirausahaan, selain dia juga merupakan hubungan alumni. Jadi saya diminta memberikan, selain tadi sudah disinggung mengenai latar belakang pendidikan saya sebagai alumni UNER, saya juga ada beberapa prestasi mungkin yang bisa saya share begitu ya. Jadi, maaf, saya tahun 2019 yang lalu dinobatkan sebagai dokter termuda bidang ilmu kedokteran di Indonesia. Jadi saya akhirnya untuk studi PhD yang saya selesaikan akhir 2018, jadi memang usia saya 25 tahun pada saat menyelesaikan studi doktor. Kemudian sebelumnya saya di UNER juga alhamdulillah, jadi waktu itu saya sebagai wisudawan terbaik juga untuk program sarjana kedokteran. Saya beberapa kali mendapatkan penghargaan Best Presenter Award dalam kongres internasional seperti ISCOMS di Belanda, IMSCNS di Serbia, dan sebagainya. Saya juga tahun 2011 pada saat mahasiswa dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi di Fakultas Kedokteran. Kemudian pada tahun 2011 juga saya dan tim mendapatkan penghargaan untuk Olimpiade Kedokteran se-Indonesia, jadi kami juara 1. Dan saya berapa kali menghasilkan mendapat penghargaan juga dari Dikti untuk Scientific Article Award, dan alhamdulillah juga selama di kedokteran tiap semester, tiap subprogram saya juga selalu masuk 10 besar, bahkan 5 besar seperti itu. Jadi ini beberapa prestasi saya. Dan saat ini saya sudah menghasilkan 11 publikasi jurnal internasional. Jadi semua terindeks di Scopus dan PubMed. Bisa dicek di PubMed mungkin, dan juga di Scopus. Dan tentunya saya masih ada beberapa riset lagi yang sedang saya kerjakan, tentunya akan segera dipublikasikan dalam waktu dekat. Dan tentunya ke depan nanti harapannya saya ingin sharing aja supaya mungkin teman-teman ini lebih terpacu begitu ya, entah yang masih mahasiswa atau mungkin yang sudah selesai, bahwa sebenarnya kita tuh bisa berkontribusi seperti itu, dan semua itu jika mengikuti kaidah ilmiah semua itu mestinya bisa dipublikasikan, dan nanti saya akan bisa sharing sedikit. Setelah ini saya akan ingin sharing ada beberapa riset saya yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional. Jadi tadi saya banyak bicara mengenai vaksin tuberkulosis yang uji klinis fase 3 yang sudah dipublikasikan. Selain itu juga saya selama S3 terutama ini melihat banyak jenis strategi vaksinasi. Jadi kita tahu bahwa tuberkulosis ini vaksin yang ada sekarang adalah BCG. Jadi dia Mycobacterium bovis. Ini juga kita lihat sebetulnya karena ini memang banyak digunakan. Namun rupanya dia belum banyak dilihat sebagai vaksinasi terapeutik. Jadi kebanyakan penggunaannya memang hanya untuk pencegahan. Namun di riset ini, jadi kita publikasikan di salah satu jurnal Nature, di Scientific Reports, ini kita bisa lihat bahwa sebetulnya BCG itu bisa dikombinasikan juga dengan pengobatan untuk meningkatkan efektivitas dari terapi. Jadi ini sudah kita publikasikan, itu salah satu indikasinya. Kemudian saya ingin tunjukkan juga ini, jadi tadi saya bicara vaksin ruti yang sedang dalam tahap uji klinis, fase 2 di Ukraina, dan sebelumnya juga sudah ada fase 1 dan fase 2-nya di Afrika Selatan dan di beberapa negara lain. Nah, di sini sebelumnya tentu kita juga harus melakukan uji preklinis atau di animal study. Jadi ini saya yang nulis juga, jadi yang tadi di scientific report itu saya penulis utama, di sini juga saya sebagai penulis utama untuk uji vaksin ruti di hewan coba di mais, di tikus. Nah, ini kita bisa lihat juga dari studi ini bahwa bisa dicek, ini ada online juga, bahwa dia selain terhadap sistem kekebalan adaptif, yaitu bisa kita katakan T-cell atau B-cell, T-cell sendiri bagi CD4, CD8, CD4 sendiri ada Th1, Th2, Th17, Treg. Di sini selain adaptif, dia juga rupanya menginduksi kekebalan tubuh dalam sistem yang innate. Jadi di sini dalam hal ini adalah monocyte, namun selain monocyte sendiri juga ada komponen NK cell. Nah, kita lihat ternyata vaksin rutinnya tidak hanya menginduksi adaptive immunity, namun dia juga memiliki dampak terhadap innate immunity yang positif seperti itu. Nah, kemudian ini riset yang saya publikasikan juga sebagai penulis utama, ini kita melihat
faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap proteksi vaksin BCG. Nah, karena kalau kita lihat begini, kadang kita tuh mikirnya mungkin kalau gampangnya ya udahlah sudah mengembangkan vaksin oke, sudah lisensi sudah diterapkan. Nah, apakah semudah ini? Itu tidak juga karena setelah sampai ke masyarakat pun banyak faktor yang mempengaruhi vaksin itu dia bisa efektif atau tidak. Nah, tadi saya singgung mengenai sistem kekebalan innate dan adaptif dan innate. Di sini ternyata kita melihat bisa dicek nanti karena keterbatasan waktu saya tidak menunjukkan datanya di sini, namun ini ada semua publikasinya bahwa ternyata imun cell phenotype dari suatu individu itu berpengaruh juga. Jadi misalnya ada seorang yang frekuensi mungkin T cell-nya rendah atau mungkin monocyte atau NK cell-nya rendah, itu ternyata dia mempengaruhi juga terhadap efektivitas vaksin. Dan di sini yang menarik juga, ternyata ada impact jadi CMV atau cytomegalovirus infection itu berdampak juga terhadap respon vaksinasi BCG. Karena kita tahu, jadi CMV ini sebenarnya dia virus ya, dia menyebabkan infeksi yang asimptomatik, namun dia itu mengkonsumsi space istilahnya di respons imun. Jadi biasanya CMV itu masalah pada ibu hamil karena dia menyebabkan congenital CMV syndrome pada bayinya. Namun secara umum selebihnya pada orang sehat dia asimptomatik atau mungkin hanya gejala ringan seperti meriang, sumar-sumar gitu. Nah, tapi dia ada dampak pada sistem imun, jadi dia mengkonsumsi space yang cukup banyak pada sistem imun dan dia menurunkan sistem respon kekebalan terhadap vaksinasi tuberkulosis dalam hal ini BCG. Jadi ada dampak juga sebetulnya. Jadi imun cell phenotype, CMV specific respon, dan juga yang menarik adalah jenis seks atau jenis kelamin. Jadi ini dari studi ini kita tahu bahwa ternyata wanita itu responnya lebih baik terhadap vaksin BCG dibandingkan laki-laki. Dan kita tahu di seluruh dunia sekarang lebih banyak orang laki-laki yang terkena tuberkulosis dibandingkan wanita. Nah, ini salah satunya dikatakan mungkin ya karena faktor sosial ya, mungkin karena laki banyak yang merokok, mungkin atau kerja di luar. Tapi ternyata dari sistem respon imun sendiri juga berbeda. Nah, jadi tentunya ini perlu kita lihat juga, misalnya nanti vaksin COVID itu apa perempuan merespon lebih baik juga, bisa lebih terlindungi, atau mungkin sama saja, atau mungkin sebaliknya, kita belum tahu. Tapi untuk BCG ternyata memang diindikasikan wanita itu dia responnya lebih baik, sehingga mungkin nanti ke depan kita perlu fokus juga pada laki-laki. Kenapa saat ini juga lebih dari 60-70% kasus tuberkulosis pada laki-laki. Seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit sharing dari artikel riset saya. Kemudian saya, karena ini dari PPKK, juga saya diminta sharing mengenai perjalanan karir, dan juga mungkin saya bisa sampaikan beberapa penghargaan dan kontribusi akademik seperti itu. Jadi pada bulan Oktober 2019 yang lalu, saya menerima penghargaan ini dari MURI oleh Bapak Jaya Suprana, selaku pendiri dan CEO MURI, dan juga Ibu Ailawati Sarwono, selalu Direktur MURI. Ini penghargaannya saya terima di Kota Roma, Italia. Jadi pada saat itu usia saya 25 tahun, saat saya menyelesaikan PhD. Nah, ini juga informasinya ada di website MURI, bisa dicek. Jadi memang riset saya waktu itu di London School untuk vaksin tuberkulosis, namun sejak awal 2020 ini karena ada COVID, saya jadi terlibat juga dalam pengembangan vaksinnya. Kemudian selain itu juga saya, selain riset vaksin, saya juga belum lama ini diminta sebagai kontribusi saya di tim WHO untuk pembuatan pedoman tuberkulosis MDR, jadi yang kebal obat, untuk anak-anak dan remaja di wilayah Eropa. Jadi ini surat penugasan saya dari WHO Regional Office for Europe. Dan ini ada guideline-nya juga bisa diakses online. Ini ada link-nya. Jadi ini saya sebagai salah satu pakar yang diundang untuk membuat guideline ini. Jadi memang MDR-TB pada anak-anak dan remaja di wilayah Eropa. Ini juga kami publikasikan di jurnal The Lancet. Merupakan salah satu yang terbaik, ini sudah ada nama saya juga. Nah, di sini ini awal 2020 ini, sebelum pandemi COVID, sebetulnya saya sempat ke Geneva juga, di Jenewa, di Swiss. Kami bertemu dengan Direktur Program Tuberkulosis WHO, ini Dr. Teresa Kaseva, yang baju hijau. Dan selain itu juga saya bertemu dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk organisasi PBB di Jenewa, Swiss. Jadi
memang sebenarnya selalu saya pikirkan selama riset ini selalu Indonesia, karena saya tahu Indonesia ini banyak tuberkulosisnya dan saat ini juga masih cukup tinggi kasus COVID-nya. Jadi sebenarnya dalam hati saya yang selalu saya pikirkan itu adalah Indonesia dalam selama saya mengerjakan semua riset ini. Nah, selain tadi beberapa publikasi di jurnal internasional yang sudah saya sampaikan, saya juga ada lagi tadi ada total 11 ya, dan masih banyak yang saya sedang kerjakan. Itu riset-riset lain yang mungkin bisa dicek, ini ada online semua. Dan ini mungkin ada satu hal yang menarik di sini, yang relevan juga dengan Indonesia, yaitu ternyata pengobatan diabetes itu juga bisa berpengaruh terhadap resiko penyakit tuberkulosis. Jadi ini kembali kita melihatnya di innate immunity, dan kita tahu mungkin dari yang kedokteran ya, yang mungkin dalam imunologi bahwa monocyte itu ada M1 atau M2 polarization. Ternyata pengobatan diabetes itu dia memicu M2 polarization yang meningkatkan resiko terhadap penyakit tuberkulosis. Nah, ini saya kira juga bisa menjadi masalah karena kita tahu Indonesia ini selain dia memiliki masalah untuk penyakit infeksi, dia juga ada double burden. Jadi penyakit tidak menular pun dia semakin meningkat, termasuk diabetes, dan banyak juga koinfeksi antara TB dan diabetes. Nah, ini jadi masalah karena ternyata salah satu pengobatan diabetes itu dia bisa meningkatkan resiko terhadap tuberkulosis. Jadi ini juga banyak yang, dan ini sangat relevan dengan Indonesia, dan ini juga perlu kita pertimbangkan dalam terapi untuk kedepannya, seperti itu. Nah, ini mungkin hampir mendekati akhir dari saya, bahwa saya ingin memberikan sedikit tips menuju sukses, mungkin karena di audiens ini banyak yang mahasiswa dan juga mungkin banyak yang baru lulus gitu, mungkin sedang pikir what's next begitu ya. Jadi kalau dari saya ya, ini dari saya aja, maksudnya ini menurut saya, tapi kalau saya kira rekan-rekan bisa mengambil manfaat juga bisa direnungkan seperti itu. Jadi saya percaya bahwa sebenarnya tiap orang tuh memiliki peran dan panggilan masing-masing selama hidup di dunia ini. Jadi tidak ada dua orang yang sama persis tuh ya. Mungkin kalau ada orang kembar pun, kembar identik pun selalu mungkin lingkungannya bisa agak berbeda, itu pasti ada perbedaan. Gitu. Jadi tidak ada dua orang yang sama, dan tiap orang tuh memiliki peran dan panggilan masing-masing selama hidup di dunia ini. Nah, tugas kita adalah kita harus mencari passion dan keahlian dalam bidang yang kita cintai sedini mungkin. Jadi kita harus mulai berpikir, what do I like to do? Jadi apa yang sebenarnya saya suka lakukan? Dan kadang-kadang memang bisa tidak semudah itu ya. Kadang-kadang misalnya ada dorongan orang tua atau pertimbangan lingkungan gitu misalnya, atau mungkin saya juga kadang-kadang prestige atau gengsi ya, misalnya masuk kedokteran aja supaya keren, atau mungkin masuk ekonomi aja supaya kaya gitu. Nah, kadang-kadang ada juga faktor itu, tapi sometimes itu kadang-kadang tidak merupakan passion kita sebetulnya. Jadi mungkin ada sedikit terpaksa, dan itu jadi masalah nanti ketika sudah, mungkin sekarang nggak apa-apa, tapi 5-10 tahun kita mulai berpikir, do I really like to do this? Apakah sebetulnya saya ini suka terhadap apa yang saya lakukan? Nah, padahal sudah terlanjur, sudah masuk terlanjur ekonomi, sudah terlanjur jadi dokter atau mungkin kesehatan. Gitu. Padahal itu sebenarnya bukan merupakan hal yang kita suka. Nah, itu bisa jadi masalah. Maka itu temukanlah passion dan keahlian dalam bidang yang kita cintai itu sendiri mungkin. Nah, oke. Nah, setelah itu pun, setelah kita misalnya menemukan, oke, saya tuh memang niat mantep pengen jadi dokter gigi, pengen jadi dokter hewan, pengen jadi ahli farmasi, pengen jadi ahli ekonomi, pengen jadi ahli ilmu sosial. Setelah itu pun juga tidak semudah itu, begitu. Jadi karena selalu itu ada tantangan kita dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Nah, maka itu penting kita tuh selalu mau bekerja keras dalam mencapai apa yang kita tujukan. Jadi jadi dokter pun juga tidak semudah itu, harus mungkin lanjut spesialis lagi, harus membuka praktek. Kemudian kalau lulusan ekonomi juga harus ya mulai dari awal begitu, dan juga misalnya hubungan internasional, semua itu juga harus dimulai dari karir, misalnya sebagai diploma junior begitu. Jadi semua itu perlu proses, dan yang harus kita siapkan adalah kita harus selalu mau untuk bekerja keras. Nah, selebihnya jika kita sudah melakukan secara maksimal begitu, ya kita dengan ikhtiar tentunya yang maksimal, kita serahkanlah kepada yang
Maha Kuasa. Jadi Tuhan yang Maha Esa, di sini saya sebagai Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, dan saya itu percaya juga ada ini suatu ungkapan ya manjada wajada, bahwa siapa yang berusaha sungguh-sungguh dia itu akan berhasil. Dan saya juga percaya bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati usaha yang diberikan. Jadi jika kita bekerja keras, insya Allah kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan.